Masyhur itu di versi kitab Hikam, Syarhul Hikam itu. Di antara kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ini versi Syarhul Hikam. Di awal juz 2, saya beri penjelasan awal juz 2. Itu di situ dijelaskan. Jadi Nabi Ibrahim mengertikan diangkat ke alam malakut, kemudian sama Allah ditanya, gimana dengan orang-orang yang maksiat di bumi saya? Kata Nabi Ibrahim, ya kira-kira ahlikum ya Allah, karena innahum mereka makan rezeki engkau, akalu rizqoka, kemudian asauka, mereka mendurhakai kamu. Engkau ya Allah, asauka mendurhakai engkau. Sampai ada contoh maksiat yang macam-macam. Dan Allah langsung nurutin. Suatu saat Allah minta supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menjawab, innahu samratu fuadi, tubuh hati saya bagaimana saya sembelih. Kata Allah, kamu dulu apa anda ingat ketika di alam malakut usul begini-begini saya turutin. Dan sekarang saya usul kamu nyembelih anak kamu gak terima, alasan kamu itu anak kamu. Itu yang kamu usulin saya bunuh, itu hamba saya yang bikin, yang menciptakan saya. Dan saya arham bi ibadi, saya itu sangat sayang. Enak saja kamu usul bunuh-bunuh gitu. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi awwah, jadi halim munib. Ya sama seperti itu. Kalau kamu jadi keamanan pondok itu hasil orang seneng. Coba kalau yang nakal itu punya Mbak Yu cantik yang kamu bidik Mbak Yunya, itu berat betul itu mau nasir itu karena kamu punya kepentingan. Makanya saya sering guyon kalau ada pembantu mecahkan piring kok dimarahin pasti tidak cantik. Karena marahin orang cantik itu susah. Karena ya artinya ya orang itu banyak kepentingan. Kalau ada orang nyulayani janji kok kamu marah karena orang itu tidak punya jasa. Coba kalau orang itu ngutangi kamu 1 miliar, terus dia nyulayani janji. Wah kamu tidak bisa marah, nggak ditagih sudah seneng. Jadi sebetulnya kita marah itu bukan murni karena kesalahan orang. Kebetulan yang salah itu tidak orang yang berjasa sama kita, orang yang kita tidak punya harapan. Dianggap orang nggak penting. Coba kalau yang salah itu perempuan cantik yang kamu seneng. Atau orang yang bisa melantarkan kamu ke tempat pekerjaan. Yang bisa mengasih status kamu. Buat salah kayak apa, tanpa dia minta maaf sudah kamu maafkan. Nah seperti ini tuh melatih kita untuk tidak hulu, tidak ekstrim. Karena ternyata ekstrim kita ini berdasar nyon sewu nafsu juga. Kamu bisa marah sama orang yang ngutangin kamu. Marah sama orang yang kira-kira itu adiknya kamu lamar. Kalau santri sudah tua-tua itu mungkin ngelamar buliknya. Kalau sudah. Nah, itu kan kelihatan. Makanya kita dilatih ada idzamun minnah ya. Perasaan bahwa orang lain itu berjasa ke kita. Supaya merasa utang jasa lah sama banyak pihak. Nah, kalau jalan-jalan di daerah-daerah kemudian ada masjid, itu sadar Islam yang ngurusi tidak hanya saya, di mana-mana ya ada Islam, dan itu pengurusnya ada kita. Kamu jalan-jalan di mana-mana kita yang keluaran pondok-pondok besar, mungkin melakukan Islam ya ngajak di pondok, di madrasah. Tapi yang di pedalaman sana mungkin hanya seorang mudin, bahkan seorang PNS. Makanya Mbah Mun sering pesan suatu saat yang membawa Islam kemana-mana itu PNS. Karena PNS, barokahnya dia muslim, dia di daerah tertinggal pun sama negara difasilitasi ada masjid, ada musola. Karena departemen-departemen di Indonesia pasti disediain fasilitas musola atau masjid. Barokahnya itu Islam menyebar di mana-mana. Karena konsekuensi dari pegawainya yang muslim sama negara dibikinkan masjid. Dan barokahnya yang bikin negara semuanya tertata rapi langsung jadi. Coba kalau kita yang ke desa-desa tertinggal, kita sendiri miskin, mau cari sumbangan juga sama orang yang belum peduli sama Islam. Jadi kalau Anda dokter misalnya, masuk ke pedalaman Irian, karena Anda dokter muslim, sama negara difasilitasi ada musola, ada masjid. Dan karena Anda tugas negara, dilindungi keamanannya di macam-macam. Makanya kata Bang, kamu harus tahu hak suatu saat yang menyebarkan Islam itu ya PNS. Ya tentu santri pastilah, santri kiai pasti. Tapi juga kita nyadari, di beberapa negara non-muslim ada masjid besar ya bawaannya kedutaan. Karena kedutaannya muslim, kedutaan kita muslim, barokahnya itu dibikinkan masjid.